Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Matang menuju endemi. Aturan pelonggaran masker yang diumumkan Presiden Joko Widodo kemarin adalah sinyal semakin kuat menuju endemi. Presiden menyatakan bahwa masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang diperbolehkan tidak mengenakan masker. Namun bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Hal sama berlaku bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek. Kemudian, Presiden juga mengumumkan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab PCR maupun antigen. Sebelum Idul Fitri 2022, pemerintah memang menyatakan jika skema endemi akan ditentukan pasca Lebaran. Transisi ke endemi haruslah kita dukung, sebab berbagai kondisi menunjukkan kesiapan. Kesiapan utama adalah kasus aktif COVID-19 yang terus turun pasca Lebaran. Senin 16 Mei lalu, jumlah kasus aktif nasional mencapai 182 orang. Dibandingkan dengan kondisi sebelum Lebaran, misalnya pada 1 Mei 2022 dengan 244 kasus aktif nasional, jelas tidak ada lonjakan kasus pasca musim mudik. Tidak terjadinya lonjakan kasus meski adanya pembebasan mudik adalah bukti telah terbentuknya kekebalan populasi. Berdasarkan teori, herd immunity atau kekebalan populasi tercapai ketika 70% penduduk sudah divaksin. Presentase ini sudah dicapai sejak awal Maret 2022, di mana vaksinasi dosis 2 sudah mencapai lebih dari 70%. Memang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta pakar epidemiologi menyatakan jika teori 70% vaksinasi bisa saja tidak relevan dengan pandemi COVID-19 sebab adanya virus yang terus bermutasi sehingga patogen terus berubah. Meski begitu, kekebalan masyarakat bisa saja telah tercapai dengan baik meski tanpa angka 70%. Kondisi ini pula yang sesungguhnya sudah tampak di Indonesia sejak Desember lalu. Kala itu, para ahli meyakini 50% penduduk Indonesia telah memiliki imunitas yang baik. Di sisi lain, kepastian skema endemi memang masih menunggu pengumuman pemerintah. Meski begitu, pertanyaan besar mengenai kelanjutan sistem prokes, program vaksinasi, hingga pembiayaan kesehatan telah semakin mengemuka. Berkaca dari negara-negara barat, bahkan negara tetangga Malaysia yang telah memutuskan fase endemi sejak 1 Mei 2022, kelanjutan vaksinasi adalah hal penting. Vaksin ibarat bantalan yang akan melindungi kita dari ancaman lonjakan kasus di masa depan karena mutasi virus yang terus terjadi. Sebab itu pula kelanjutan riset hingga produksi vaksin merah putih harus terus didukung pemerintah. Indonesia memiliki 6 kandidat vaksin merah putih, di mana vaksin buatan Universitas Airlangga dan PT Biotis dikatakan akan mendapatkan Emergency Use Authorization pada Agustus 2022 mendatang. Keberhasilan vaksin merah putih menjamin kemandirian keamanan kesehatan kita di masa depan. Meski begitu, kematangan menuju fase endemi juga harus didukung dengan layanan kesehatan yang terus sigap. Menurunnya bor dan jumlah kasus aktif tidak boleh menurunkan kesigapan tenaga dan fasilitas rumah sakit. Pandemi selama 2 tahun ini harus menjadi pelajaran mahal akan pembenahan sistem kesehatan kita, termasuk fakta bahwa 90% rumah sakit tidak siap dengan ruang isolasi COVID-19. Belum lagi jumlah dokter paru yang hanya setengah dari jumlah ideal untuk penduduk Indonesia. Segala kelemahan itu semestinya masuk dalam catatan untuk perbaikan menuju fase endemi. Berbagai negara maju telah menunjukkan jika kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi penentu utama kecepatan pulih saat pandemi melanda. Pemulihan itu bukan saja pada sisi kesehatan, namun juga ekonomi. Sebab dengan sistem kesehatan yang baik, kelumpuhan multisistem dapat terhindari. Dari situ pula, ketangguhan dan keyakinan masyarakat untuk terus menjalankan perekonomian meski melambat tetap ada. Inilah stimulus yang sebenarnya paling berpengaruh
selain subsidi nyata. Dengan begitu, kematangan di fase endemi memang bukan sekadar kerja dunia kesehatan, melainkan seluruh sektor. Matang menuju endemi, itulah topik editorial Media Indonesia pagi hari ini. Bang Gaudens, tadi kita sudah ulas tentang bagaimana poin-poin penting esensi dari pelonggaran sebenarnya dari kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Tapi ada syarat-syarat yang lain. Cuman yang ingin saya tanyakan, Bang, sebenarnya kebijakan ini masih bisa disebut atau bisa disebut terburu-buru tidak, Bang, sebenarnya, Bang? Terburu-buru sih tidak ya. Karena toh fakta juga memperlihatkan sebelum ini diumumkan, orang lebih dulu berinisiatif sendiri untuk tidak memakai masker di ruang terbuka. Itu dia masalahnya, Bang. Ya. Justru bukankah di situ nanti dampaknya ketika yang tidak diumumkan resmi saja pelonggaran ini oleh Presiden, banyak di antara masyarakat ketika sudah dibolehkan atau dibuka keran mudik misalnya contohnya kemarin, itu penerjemahannya kan bukan hanya boleh mudiknya, tapi seolah kondisi sudah normal jadinya begitu, Ya, Bang, pengertian massa. itu artinya kita lari kepada basis dari putusan ini, basisnya itu basis saintifik. Oke. Mengapa disebut basis saintifik? Kalau kita lihat sebelum mudik maupun pada saat jelang mudik itu dilakukan tes serologi dan diketahui bahwa imunitas orang Indonesia itu dari 92 naik menjadi 97%. Itu artinya apakah karena orang itu menerima vaksinasi atau karena sudah terpapar COVID, imunnya itu meningkat. Kita lihat juga perkembangan COVID itu sendiri. Kalau di dalam di Kementerian Kesehatan disebutnya angka 1, itu artinya sangat terkendali COVID-nya. Tentu ada pertanyaan, apakah 1 minggu setelah mudik itu, Nah, itu dia. setelah arus balik itu, sudah bisa dijadikan patokan, ataukah kalau kita berkaca pada mudik lebaran pada 2000 maupun 2001 itu, ada kenaikan setelah 2 minggu. Betul. Apakah pengumuman Presiden itu tidak terburu-buru? Kita melihat kecenderungan sekarang itu. Trennya berarti. Trennya, kemarin itu kasus aktif itu baru sekitar 170-an. Sangat turun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan COVID-19 di Indonesia itu sangat terkendali. Karena sangat terkendali, bisa kita pahami keputusan Presiden terkait dengan pelonggaran, bukan orang bebas membuka masker di ruang terbuka, tetapi ada syaratnya. Di ruang terbuka pun tetap harus memakai masker kalau padat orangnya. Boleh membuka masker kalau tidak padat orangnya. Tetapi aktivitas di dalam ruangan tertutup seperti di studio ini, orang tetap harus pakai masker. Itu perintah Presiden. Oke, nah tadi kan sempat kita singgung juga apakah kalau tidak terburu-buru dan sebagainya, kemudian ada kita mengacu kepada prinsip mungkin yang bisa kita entah itu disebut prinsip atau tidak, warna kebijakan pemerintah dalam pandemi ini kan adalah gas dan rem. Gitu. Oke, katakanlah sudah mulai membuka mall sekian persen atau full, kemudian tidak lagi WFH tapi kembali masuk kantor gitu kan, kemudian sekolah juga tatap muka dan lain sebagainya. Itu oke. Dalam konteks mungkin di situ ada ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi konteks untuk masker, Bang, sebenarnya apa relevansinya kira-kira dengan soal ekonomi dan lain sebagainya itu? Karena gas rem itu kan keseimbangan antara kesehatan, ekonomi gitu, dan aspek kehidupan lain, misalnya pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk masker, relevansinya kira-kira apa dengan soal ekonomi dan lain sebagainya? Ya, relevansinya itu kan hanya salah satu yang terkait dengan pelonggaran. Tentu setelah masker masih ada pelonggaran-pelonggaran lain yang memungkinkan pergerakan ekonomi itu dibuka ruangnya. Contohnya misalnya orang di dalam pabrik bisa saja ketika kondisi sudah membaik, orang tidak perlu pakai masker misalnya pada saat bekerja. Tentu dengan harapan ketika tidak menggunakan masker,
produktivitasnya lebih tinggi atau kembali seperti sebelum pandemi ini. Tetapi yang paling penting itu masker itu menurut para ahli bukan hanya saja instrumen paling murah untuk mencegah orang dari tertular penyakit menular. Ya. Ini instrumen yang paling murah, alat yang paling murah, obat yang paling murah untuk mencegah penyakit-penyakit menular seperti influenza atau TBC dan lain-lain. Karena itu pemerintah, para ahli, juga pemerintah sekarang ini tetap beranggapan bahwa memakai masker itu jauh lebih bagus daripada tidak memakai masker, termasuk di ruang terbuka sekalipun. Iya, berarti tetap kesadaran pribadi pakai aja deh, lebih aman gitu ya. Itulah yang disebut new normal itu. New normal itu dari lebih diri kepada sendiri, tumbuhnya kesadaran orang per orang, terutama di dalam keluarga, untuk menjaga bersama-sama terkait dengan bagaimana mencegah penyakit. Termasuk misalnya mencuci tangan di air mengalir. Itu kan instruksinya jauh sebelum pandemi itu sudah ada instruksi itu. Tetapi kan pelaksanaannya setelah orang terkena sakit, baru ada kesadaran, oh iya ya benar itu mencuci tangan itu. Ya, nah Bang Gaudens, ini sifatnya kan instruksi presiden. Tapi apakah kemudian akan diikuti oleh penerapan sanksi dan lain sebagainya? Karena kan mengukur berada di dalam ruangan, memakai atau tidak memakai itu kan akhirnya juga bagaimana cara menertibkannya ya begitu ya Bang Gaudens. Mungkinkah atau ini hanya instruksi saja sebenarnya presiden sudah mengarahkan seperti ini? Ya kalau kita lihat perkembangan ini di luar kesadaran pribadi ya. Selama 2 tahun ini, hampir setiap kantor itu termasuk di tempat kita juga ada orang yang bertugas untuk mengawasi yang lain gitu. Yang disebut satgas internal. Saya kira fungsi-fungsi satgas itu tetap berlaku. Termasuk misalnya di pasar gitu ya, ada satgas ya. Di mall ada satgas ya. Tetapi yang paling penting itu jangan karena ada satgas baru patuh gitu ya. Tetapi kepatuhan itu harus tumbuh atas kesadaran di dalam diri sendiri. Sehat itu mahal. Orang sadar sehat itu setelah sakit. Setelah sakit, setelah mengeluarkan uang banyak untuk pemulihan kesehatan, baru orang sadar, oh iya ya penting sehat itu. Harus ngalamin dulu begitu ya berarti ya. Oke, baik. Nah kembali ke soal tadi sempat saya tanyakan ini apakah terburu-buru atau tidak. Cukupkah waktu kita atau mungkin pemerintah memutuskan boleh melakukan pelonggaran tidak memakai masker? Padahal evaluasi untuk arus balik setelah arus mudik ya arus balik baru sekitar semingguan, apakah cukup atau tidak? Nah kalau misalnya lihat tren, apakah itu sudah cukup kuat Bang untuk melihat tren saja begitu Bang Gaudens? Karena kan kadang-kadang juga satu kasus tiba-tiba melonjak di bulan tertentu ini adalah akibat dari bulan sebelumnya. Kalau kita lihat yang beberapa waktu yang lalu ya Bang Gaudens, kan kita belajar dari pengalaman juga tentu saja. Ini akibat libur akhir tahun baru meningkat lagi di bulan ini, begitu. Ya tentu kita punya pengalaman itu. Betul. Dan juga pemerintah punya instrumen gas dan rem. Ya bukan tidak mungkin kalau tiba-tiba melonjak besok-besok, aturan memakai masker itu diperketat lagi. Oh bisa saja begitu ya, bisa saja begitu ya. Tetapi yang paling penting, ada pertanyaan yang paling sangat mendasar. Setelah menuju endemi atau sudah dinyatakan endemi, apakah penyakit COVID-19 ini masih dijadikan proyek atau tidak? Proyek Bang? Iya, ini kan proyek misalnya karena dianggap proyek. Kita harus membuat vaksin. Oh ya. Bagaimana nasib vaksin? Misalnya vaksin merah putih ya. Ada yang disebut vaksin merah putih, ada yang disebut vaksin Nusantara, maupun vaksin-vaksin lainnya. Apakah kita masih harus membeli vaksin ke luar negeri? Ini kan pertanyaan-pertanyaan setelah kita di dalam masa transisi menuju endemi. Jangan sampai proyek vaksin itu berhenti hanya karena kita sudah menuju endemi. Kemandirian di bidang kesehatan itu sebuah pelajaran yang sangat penting ketika terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi baru kita tahu betapa rapuhnya instrumen kesehatan kita. Segala sesuatunya diimpor dari luar negeri. Sampai obat yang paling kecil sekalipun
yang digunakan secara massal sejak lama, ternyata kita import dari luar negeri. Baru ketahuan di sini semua. Kesadaran ini yang disebut new normal tadi, kesadaran tentang bagaimana membangun kesehatan, atau bahasanya presiden ketika di Amerika itu kan tentang infrastruktur kesehatan. Jadi ini yang sangat penting kita lakukan di masa menuju endemi untuk tetap membenah rumah sakit kita. Jangan sampai misalnya rumah sakit itu tingkat keterisiannya tiba-tiba tidak mampu lagi kalau terjadi sesuatu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diatur dengan baik gitu. Ini mungkin diawali harus dari mindset dulu. Kadang-kadang kan ketika masalahnya udah lewat, udah lupa tuh kita mempersiapkan hal-hal yang untuk mencegahnya, misalnya persiapan payung sebelum hujan gitu ya Bang Godin. Yang paling penting itu jangan menunggu pandemi baru infrastruktur kesehatan itu dibenah. Pandemi COVID-19 ini justru semakin menyadarkan kita betapa kita harus membangun yang jauh lebih mendasar lagi di bidang kesehatan. Bahkan tentang kelengkapan peralatan di rumah sakit, tempat tidur saja kita harus impor gitu. Betul ya. Bahan baku obat yang bahan bakunya itu diimpor dari Indonesia oleh negara luar. Malah hasilnya itu kita harus impor dari luar negeri lagi. Terbalik lagi. Padahal bahan bakunya dari kita bahan bakunya dari kita. Oke, baik. Nanti kita akan dengarkan pendapat masyarakat yang menyaksikan editorial kita pagi hari ini. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia yang topiknya pagi ini adalah matang menuju endemi. Sekarang saya akan dengarkan pendapat Anda terkait dengan tema pagi ini. Pertama ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi, Bang Indra, Bang Bodes. Ya. Selamat pagi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Kita sudah tidak pakai masker kalau di ruangan terbuka, tapi kalau tertutup, masker tetap dipakai. Bang Indra, masyarakat kan sudah menerima vaksin 1, 2, 3, sampai booster. Insya Allah penyakit ini, pandemik ini bisa mereda dan ekonomi kita bisa bangkit, Bang. Jadi masyarakat tidak sakit, Bang. Kalau sakit juga jangan membebani pemerintah agar biaya ini tidak dipakai untuk penyakit, dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dia. Sekarang ini orang sudah boleh mengadakan resepsi pernikahan, tapi dengan 2 sesi. Tetap kerumunan itu kita harus waspada, Bang Indra. Karena apa? Kita tidak tahu, Bang. Kalau orang OTG, kalau orang sakit jelas, Bang Indra, akan menulari kepada kita. Nah, sekarang kita menuju kepada endemi. Penyakit ini, virus ini tetap ada di sekitar kita, Bang. Apalagi di DKI. Kita kena polusi dengan adanya kotor, merokok, asap mobil itu, Bang. Polusi ya. Baik. Polusi, iya. Jadi Ibu setuju tetap memakai masker, Bu ya? Iya, tetap. Dan demi keamanan pemerintah, sendiri, ya? Iya, demi keamanan dan demi kesehatan kita. Pemerintah kan sudah mengeluarkan biaya untuk membuat vaksin. Vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa sehat. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mehwa. Sekarang kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Betul, itu sepertinya Bapak Presiden terburu-buru untuk menyampaikan kabar gembira bahwa kita mengalami
penurunan kasus baru. Tanggal 13 Mei se-Indonesia kasus baru itu masih sekitar 300 dan kemarin itu sudah mendekati 100. Nah, tapi pengumuman itu juga menjadi membuat masyarakat bertanya-tanya. Nah, bukankah prokes itu sesuatu yang baik? Kita bisa ya hidup normal baru itu normal dengan aturan-aturan yang baru, tetap menjalankan prokes itu amat sangat baik. Nah, sekarang bagaimana orang akan mengatakan di udara di ruang terbuka boleh tidak dipakai. Nah, dalam kendaraan umum itu banyak masyarakat menyatakan ini ruang terbuka, padahal kendaraan umum itu ya ruang tertutup. Iya. Kemudian tadi dikatakan yang sakit saluran napas ataupun lansia, bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, seperti misalnya Bung Indra, kalau nggak usah cuci tangan pakai sabun kalau tangan kotor, dilap aja bersih, nggak usah diumumkan kan? Akan lebih baik kalau cuci tangan pakai sabun. Juga kita belum tahu kaitannya COVID-19 ini dengan hepatitis yang masih misterius. Bagaimana itu kalau ada kaitannya juga dengan prokes yang kita lakukan sehari-hari. Jadi sesuatu yang baik jalankan terus. Memang kita harus hidup dalam keadaan normal baru. Terima kasih. Prokes adalah sesuatu yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra atas tanggapan kritisnya. Ya, kita sekarang ke Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Langsung ke poinnya, Pak Sukiwi ya. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Bung Goldensius. Selamat pagi, silakan. Pertama-tama ya, kita bersyukur dulu, itu berkat doa dan juga usaha, sehingga hari ini COVID-nya sudah mulai terkendali. Tapi artinya kita jangan terus mentang-mentang sudah terkendali suka-suka kita. Kita tetap harus berhati-hati, harus tetap waspada. Karena hari-hari ini COVID itu kan masih, virus ini kan masih tetap ada. Bukan sudah nol, kan sudah nggak ada, masih ada. Kita lihat beberapa negara sekarang masih kewalahan. Korea Utara hari ini, mereka lagi semua lockdown. Baru RRC juga, sampai kota Shanghai-nya, beberapa kota besarnya mereka lockdown. Dan juga Taiwan, semalam saya baru dapat berita Taiwan 60.000 lebih lagi per hari. Jadi untuk kita Indonesia ini, ya kita harus bersyukur sudah ada penurunan. Tapi artinya jangan kita bebas sebebasnya. Jadi pemerintah tetap waspada ya. Dan kelonggaran. Tapi artinya masing-masing kita masyarakat ya jagalah diri kita masing-masing. Kalau memang tempatnya yang wajib pakai masker ya kita pakailah. Itu kan demi menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Jadi harapan saya sebagai masyarakat biasa ya kita terus dukung program pemerintah. Saya lihat apa yang diterapkan oleh pemerintah, langkah-langkah itu sudah baik. Jadi baik Pak Sukiwi. Baik, kita ke Pak John Veto yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bang Gaudin. Selamat pagi. Boleh langsung ke poinnya Pak John Veto ya? Ya, matang menuju endemi. Ya artinya kajian pemerintah dan diumumkan Presiden kemarin itu ya. Tapi itu kan cuma imbau Pak. Kan tertentu di ruang tertutup ya. Kalau saya barometer ini gampang aja, Bang Indra, Bang Budi. Kalau saya tengok motor TV, yang kayak Bang Indra tak pakai masker lagi, atau Gaudin tak pakai masker, kan kita pakai masker. Jadi ya, kalau saya tetap akan melakukan pakai masker. Tapi yang pertama sekali ini kita harus saya ngasih apresiasi kepada yang tim-tim vaksin lah sekarang, yang kita tengok tim presisi itu juga di Kodi, di Lana, yang ada angkatan lautnya. Jadi masih siang malam orang tuh masih mengejar boosternya, vaksinnya. Jadi ini kerja keras mereka kita bisa, alhamdulillah kita bisa mengarah ke endemi. Ya mudah-mudahan ini terbukti
Baik. Ya, endemi ini Ya. betul-betul apa? Jangan cuma untuk mengejar popularitas saja. Kita buru-buru apakah endemi apa? Bisa buka masker. Tidak, Baik. tidak begitu seharusnya. Tetap kita harus waspada juga. Ya. Baik, poinnya tetap waspada juga sama dengan telepon sebelumnya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Ada 4 penelpon nanti kita ulas ya, Bang Gaudens, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami segera kembali saat lagi. Ya, kita di segmen akhir Editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan penelpon memberikan pendapatnya dari catatan Bang Gaudens seperti apa. Kalau kita lihat secara umum benang merahnya, boleh pemerintah melakukan atau melalui Presiden Jokowi menyebut pelonggaran penggunaan masker, walaupun ada yang kritis juga. Prokes kan baik, protokol kesehatan. Masker ini kan salah satu protokol kesehatan begitu, Bang Gaudens. Tapi mereka lebih memilih sepertinya lebih aman, kesadaran diri yang tadi disinggung Bang Gaudens. Ya. Pakai masker aja deh di mana-mana begitu. Karena virus masih bertebaran di mana-mana juga. Betul. Bang Gaudens. Yang pertama itu pernyataan lisan Presiden Ya. tentang pelonggaran masker itu tentu akan diikuti dengan regulasi yang mengaturnya. Dan rencananya hari ini Satgas maupun Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan regulasi, aturan tertulis. Bagaimana persisnya tentu kita menunggu aturan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah banyak indikasi tanda-tanda bahwa pelandaian kasus COVID-19 di Indonesia itu harus disertai oleh persiapan-persiapan menuju endemi. Dan baik adanya kalau pemerintah memang sudah mempersiapkan diri. Tetapi lagi-lagi kita harus katakan tanggung jawab kesehatan itu adalah tanggung jawab setiap pribadi orang. Ya. Jangan menunggu sakit baru mengeluh tentang sehat. Pentingnya sehat itu harus menjadi kesadaran bersama sehingga selalu ada upaya preventif untuk mencegahnya. Ya. Katakanlah memakai masker tidak hanya untuk mencegah virus corona, Ya. tetapi penyakit menular lain pun Betul. bisa dicegah dengan masker. Karena itu tidaklah salah kalau tetap memakai masker sekalipun di ruang terbuka. Tetapi itu harus atas kesadaran diri sendiri. Diri sendiri ya. Tapi Bukan kalau melihat, aturan, ya. melihat pendapat masyarakat tadi yang rata-rata menyampaikan pendapatnya tadi, kayaknya kesadaran itu sudah melekat kayaknya Bang ya. Kesadaran itu justru Ya, edukasi kita protokol kesehatan betul, kepada betul. masyarakat sekarang menjadi sudah masuk tuh. saya mau mindsetnya. mengatakan bahwa mereka yang menelpon kalau itu representasi masyarakat, Oke. ternyata masyarakat kita sudah cerdas kok. Masyarakat kita sudah cerdas. Ya. Baik, semoga ini jadi wawasan tersendiri ya bagi masyarakat menyaksikan editorial pagi ini matang menuju endemi. Terima kasih Bang Terima Gaudens kasih. atas waktunya pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Kematangan menuju fase endemi harus didukung dengan layanan kesehatan yang terus sigap. Berbagai negara maju telah menunjukkan jika kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi penentu utama kecepatan pulih saat pandemi melanda. Sebab dengan sistem kesehatan yang baik, kelumpuhan multisistem dapat terhindari. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa. Metro TV,